Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. Today I would like to explain about our lesson material. The topic is about business telephoning. Di dunia kerja tentu kita tidak luput dengan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti contohnya lewat telepon kepada para klien atau juga para rekan kerja kita. Nah, jadi hari ini di topik ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menelpon di dunia kerja menggunakan bahasa Inggris. Dan ini silakan diperhatikan. Berikut ada beberapa language expression yang bisa kita gunakan ketika kita mau menelpon ataupun ditelepon oleh rekan kerja kita. Yang pertama, for making the contact first. Jadi kalau misalkan kita mau ngangkat telepon ataupun kita mulai telepon pertama kali, hal yang perlu kita ucapkan yang pertama adalah greeting. Greeting itu menyapa ya, kelas. Jadi seperti contohnya hello, assalamualaikum, good morning, good afternoon, good evening. Nah, kalau misalkan konteks kerja berarti konteksnya kan resmi. Biasanya kalau konteks resmi di dunia kerja itu kita sering kali memakai greeting dengan ucapan selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat siang, selamat malam. Nah, jadi it better kita menggunakan like good morning, good afternoon, good evening. Terus kemudian kalau kita mau bilang bahwa ini dengan si A yang berbicara, ini si B yang berbicara. Nah, itu bahasa Inggrisnya adalah this is si A speaking. Jadi si A di sini maksudnya nama kalian ya. Misalkan contohnya di sini ada this is John Brown speaking. Berarti maksudnya adalah ini dengan John Brown, yang telepon ini namanya John Brown. Jadi bisa jadi orang yang telepon ini namanya John Brown atau orang yang ngangkat telepon ini juga namanya John Brown gitu ya. Maksudnya pokoknya yang menggunakan telepon ini, yang berbicara di telepon ini namanya John Brown gitu ya. Contoh nih, this is Miss Iis speaking, atau misalkan this is Iis speaking, berarti maksudnya adalah ini saya Iis yang berbicara begitu ya. Jadi misalkan kalau contohnya Widat ya, this is Widat speaking. Kalau misalkan Ica, this is Ica speaking. Nah gitu ya. Lanjut, kalau misalkan kita mau ngomong sama si A atau misalkan mau dihubungkan sama si B gitu ya, mau saya ada perlu ngomong sama si A. Nah, maka kita boleh menggunakan I would like to speak to si A, or misalkan contohnya Nur ya, Nona Nur gitu misalkan. Jadi I would like to speak to Miss Nur gitu ya. Atau contoh lain, I'm trying to contact, misalkan kita mau ngomong sama Miss Faudia, so you can say I'm trying to contact Miss Faudia, I'm trying to contact Mr. Brown. Nah, berarti intinya si penelpon itu ingin dihubungkan dengan yang bersangkutan, misalkan tadi Miss Nur atau Miss Faudia atau Mr. Brown. Kemudian lanjut untuk giving more information. Nah, giving more information ini memberikan informasi lebih detail, lebih lagi ya tentang misalkan contohnya I'm calling from Tokyo, I'm calling from Indonesia, I'm calling from Paris, I'm calling from New York. Nah, ini maksudnya adalah yang nelpon ini sedang ada di negara atau tempat tersebut. Kemudian I'm calling on behalf of Mr. X. Nah, ini maksudnya adalah saya telepon atas perintah Mr. X. Jadi mewakili Mr. X begitu ya. Jadi misalkan contoh nih, I'm calling on behalf of Mrs. Cindy or Miss Cindy, sorry. I'm calling on behalf on Miss Cindy. Berarti saya telepon mewakili Nona Cindy gitu ya.
and then taking a call. Nah, kalau taking a call ini maksudnya kita telepon ya. Telepon itu misalkan Iis speaking atau X speaking, berarti ini dengan Iis yang berbicara, atau misalkan si X yang bicara. Jadi contoh lain ya, Nadini speaking. Nah, berarti ini dengan Nadini yang telepon ini. And then can I help you? Maksudnya adalah ada yang bisa saya bantu. Nah, jadi kadang-kadang kalau ditelepon kan kita mengutarakan bantuan gitu ya. Jadi pengucapannya can I help you? Maksudnya adalah ada yang bisa saya bantu begitu ya. Selanjutnya asking for a name or information. Jadi kalau misalkan di dunia kerja kadang kita tidak tahu siapa yang menelpon kita. Nah, kadang kita memerlukan namanya siapa, informasi tentang orang tersebut. Nah, contohnya who's calling please. Jadi ini maksudnya adalah ini dengan siapa ya yang telepon gitu ya. Terus kemudian who's speaking, itu juga sama artinya. Ini dengan siapa gitu ya. And then where are you calling from? Nah, dari mana? Nelponnya dari mana? Maksudnya ini bisa dua kemungkinan. Bisa yang dimaksud telepon dari negara mana, dari daerah mana, dari kota mana, atau bisa juga yang dimaksud ini dari perusahaan mana gitu ya. Kemudian are you sure you have the right number? Atau bisa juga are you sure you have the right name? Nah, ini maksudnya untuk memastikan apakah orang tersebut yang telepon itu tidak salah sambung. Jadi kadang-kadang ditakutkan ada telepon yang salah sambung atau nyasar begitu ya. Misalkan orang tersebut mau mencari Mr. E, padahal Mr. E itu tidak ada di tempat kita. Maksudnya tidak ada orang yang bernama Mr. E di tempat kerja kita, misalkan seperti itu. Jadi kita memastikan apakah orang itu tidak salah nomor atau tidak salah sebut nama gitu ya. Next ada istilah asking the caller to wait. Nah, ini maksudnya kalau kita meminta si penelpon untuk menunggu, kadang jaringannya lagi sibuk atau masih harus buat si penelpon menunggu. Nah, itu bahasa Inggrisnya adalah hold the line please. Hold the line please. Maksudnya adalah kita meminta si penelpon untuk menunggu. Maukah Anda berkenan untuk menunggu sebentar gitu ya. Or could you hold on please? Ini artinya juga sama dengan hold the line please. Could you hold on please? Atau just a moment please. Ini maksudnya semuanya adalah sama, yakni tolong tunggu sebentar. Kemudian ada connecting. Contohnya, thank you for holding. Artinya adalah terima kasih karena sudah bersedia menunggu. Kemudian ada juga the lines free now. I will put you through. Jadi saat ini jaringannya sudah free, sudah bisa dihubungkan dengan yang bersangkutan. Misalkan nih yang telepon ingin ketemu Mr. Brown, ingin bicara dengan Mr. Brown. Nah, kalau misalkan jaringannya lagi sibuk, biasanya si pihak sekretarisnya atau resepsionisnya ataupun bawahannya si Mr. Brown ini misalkan ya, dia akan meminta si penelpon untuk menunggu. Nah, dengan bilang hold the line please misalkan. Nah, ketika si penelpon sudah nunggu beberapa menit misalkan, kemudian si sekretari bilang, thank you for holding, terima kasih sudah menunggu. The line's free now, I will put you through. Saat ini jaringannya sudah memungkinkan, jadi saya akan menghubungkan Anda dengan Mr. Brown, misalkan begitu. Karena tadi si penelpon pengen bicara dengan Mr. Brown, contohnya. Atau bisa juga I will connect you now, or I am connecting you now. Jadi maksudnya connecting di sini akan saya hubungkan gitu ya dengan orang yang bersangkutan yang dimana si penelpon ingin berbicara dengan orang tersebut. Oke, sampai sini paham ya class? Nah, saya lanjut dengan giving negative information. Nah, kalau giving negative information ini kita memberikan informasi yang kurang enak gitu ya, maksudnya kurang mengenakan, namanya juga negatif ya. Contohnya
I'm afraid the line's engaged. Could you call back later? Nah, ini maksudnya adalah, maaf, saat ini jaringannya sedang tidak memungkinkan. Jadi tolong telepon lagi kembali nanti. Berarti kan kita memberikan informasi terhadap si penelpon bahwa saat ini tidak memungkinkan telepon gitu loh. Entah itu jaringannya lagi sibuk atau lagi tidak memungkinkan untuk ngangkat telepon gitu ya. Jadi kita meminta si penelpon untuk telepon balik lagi nanti. Ya, nanti itu mungkin disepakati kapan, jam berapa, hari apa, begitu ya. Kemudian ada I'm afraid she is in a meeting at the moment. Nah, ini misalkan nih, kita mau telepon, ingin ketemu atau ingin berbicara dengan Miss Cindy gitu ya. Tapi ternyata Miss Cindy ini tidak ada di kantor saat ini atau sedang meeting saat ini. Nah, itu kita bisa menggunakan istilah I'm afraid she is in a meeting at the moment, atau I'm sorry she is out of the office today, atau bisa juga she isn't in at the moment. Nah, jadi dimaksud di sini adalah Miss Cindy ini sedang rapat, jadi tidak bisa mengangkat telepon. Atau bisa juga Miss Cindy ini dia sedang keluar kantor, jadi tidak ada di kantor saat ini ya. Kalau she isn't in at the moment, saat ini dia tidak ada di sini, maksudnya ya di kantor ini, mungkin sedang keluar kota atau ya keluar, pokoknya tidak sedang ada di kantor saat ini. Nah, kalau laki-laki tinggal ganti he ya, misalkan ingin ketemu Mr. Widat gitu ya. Nah, tinggal kita ganti he, misalkan I'm afraid he is in a meeting at the moment. Atau bisa juga I'm sorry he is out of the office today, or he isn't in at the moment. Ada juga seperti contohnya I'm afraid we don't have Mr. Widat here. I'm afraid we don't have Miss Cindy here. Jadi maksudnya itu, maaf, di sini tidak ada yang namanya Mr. Widat. Di sini tidak ada yang namanya Miss Cindy. Jadi bisa jadi yang nelpon ini salah sebut nama atau salah orang, atau bisa juga salah sambung ya. Bisa kita perjelas lagi dengan I'm sorry there's nobody here by that name. Maaf, nggak ada orang yang namanya misalkan Miss Cindy, nggak ada yang namanya Mr. Widat di sini. Or kita bisa menggunakan sorry I think you have dialed the wrong number. Maksudnya ini kita pertegas dengan kayaknya Anda salah nomor. I'm afraid you have got the wrong number. Maaf, sepertinya Anda salah nomor. Nah, intinya itu tadi adalah giving negative information. Jadi apa sih yang mengangkat telepon memberikan informasi yang kurang mengenakan, negatif ya. Maksudnya negatif kan berarti hal yang tidak diinginkan. Misalkan contoh tadi yang dihubungi atau yang ingin yang ingin bicara dengan siapa itu sedang tidak ada di kantor atau sedang meeting, nggak bisa diganggu, nggak bisa angkat telepon, atau juga bisa ada kemungkinan salah nomor, salah sambung, begitu. Next, telephone problem. This is the last ya. Jadi telepon problem berarti kan masalah saat telepon ya. Contoh, the line is very bad, could you speak up please? Atau bisa juga could you repeat that please, I'm afraid I can't hear you. The line is very bad, could you speak up please? Nah, ini kalau misalkan gangguannya teleponnya itu kayak putus-putus atau nggak kedengeran, pokoknya lagi error lah ya. Jadi telepon itu kadang-kadang kan nggak selalu jernih, kadang-kadang ada trouble gitu, ada masalah. Nah, kita bisa bilang the line is very bad, could you speak up please? Jadi misalkan kayak kita telepon, tiba-tiba yang kita ajak telepon itu suaranya hilang begitu ya. Kadang-kadang kita bilang hello gitu ya. Nah, itu the line is very bad.
Nah, could you speak up please? Tolong ngomong lagi gitu ya. Or could you repeat that please? Tolong ulangi lagi ya, tadi saya nggak dengar. Or I'm afraid I can't hear you. Maaf saya nggak dengar. Nah, itu ya. Itu kalau problem for telepon. Oke, sorry ternyata masih ada satu lagi ya. That is leaving or taking a message. Jadi kalau misalkan leaving or taking message, ini maksudnya ada pesan lewat telepon tersebut atau tidak. Contoh ya, sorry I didn't catch that, could you say that again please. Nah ini lanjutannya yang tadi, yang problem tadi. Jadi misalkan, maaf saya tidak dengar, tolong ulangi lagi, tolong ucapkan lagi, tolong ulangi lagi perkataanmu yang tadi. Nah gitu ya. Terus yang leaving taking message ini, can I leave or take a message? Maksudnya kalau can I leave a message, itu si yang nelpon ini bilang saya mau nitip pesan gitu ya. Nah, atau bisa juga can I take a message. Nah, ini bagi yang ditelepon, dia bilang ada pesan gitu ya, biar nanti saya sampaikan kepada Miss Cindy, atau ada pesan kah untuk Mr. Widat gitu ya. Nah, jadi kalau kita yang menelpon, tapi yang misalkan saya nelpon mau bicara sama Cindy, tapi Miss Cindy-nya sedang tidak ada di kantor. Jadi saya bilang ke sekretarisnya Cindy ini, saya bilang can I leave a message? Bolehkah saya nitip pesan? Begitu ya. Jadi saya nitip pesan ke sekretaris ini untuk disampaikan ke Miss Cindy. Sebaliknya, kalau seandainya saya ini sekretarisnya ya, sekretarisnya Cindy, terus kemudian saya bilang can I take a message? Jadi maksudnya itu saya minta ke yang menelpon Cindy ini untuk apakah ada pesan gitu ya, menanyakan apakah ada pesan untuk Miss Cindy. Soalnya Miss Cindy saat ini tidak bisa mengangkat telepon, sedang tidak ada di kantor. Nah seperti itu contohnya. Nah ini beberapa ungkapan lain ya. Jadi contohnya intinya sama, apakah ada pesan, itu bisa juga kita gunakan language expression would you like to leave a message, atau could you give her a message, karena tadi kan yang di maksud adalah Miss Cindy, perempuan kan, her. Kalau misalkan yang laki-laki, misalkan Mr. Widat, berarti could you ask him could you give him a message gitu ya. Kemudian ada could you ask him to call me back. Nah ini kalau pesannya, tolong bilang dia untuk telepon saya balik. Ini untuk yang laki-laki. Kalau perempuan, could you tell her to call me back. Jadi maksudnya tolong sampaikan ke dia untuk telepon saya kembali. Nanti suruh dia telepon saya lagi gitu ya maksudnya. Kemudian ada could you tell him that I called. Kalau yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan ya berarti could you tell her that I called. Tolong sampaikan ke dia kalau saya barusan telepon gitu ya. Nah, could you give me your name please. Nah ini kadang di dunia kerja itu yang ngangkat telepon itu tidak langsung bosnya ya kelas, tidak langsung manajernya, bisa jadi sekretarisnya si manajer atau sekretarisnya si bos itu, atau ya pokoknya bagian nerima telepon dari luar begitu ya. Nah itu kadang-kadang karena kalau lewat telepon kan kita tidak tahu ya siapa yang nelpon, karena tidak tatap muka, tidak ketemu wajah begitu ya. Kalau lewat telepon biasanya kalau di dunia kerja rata-ratanya itu telepon kantor ya. Ada juga sih telepon yang lewat smartphone, tapi kalau biasanya lebih profesional itu telepon kantor ya kelas. Jadi kita tidak tahu siapa yang nelpon. Nah kalau untuk memastikan siapa ini yang telepon, itu kita bisa tanya who speaking. Nah gitu ya. Kalau yang angkat telepon ini dengan Iis, berarti saya akan bilang Iis speaking. Nah jadi kalau memudahkan untuk si penelpon itu tahu, oh ini yang angkat telepon ini namanya Iis ya, itu ya. Kemudian kalau kita tanya ini dengan siapa, itu who is speaking. Nah terus untuk memastikan siapa nama Anda, nah itu bahasa Inggrisnya adalah what's your name please, could you
give me your name please. Ya, ini maksudnya kita tanya siapa nama Anda, tolong kasih tahu siapa Anda, nama Anda siapa. Could you spell that please? Nah, untuk memastikan kita sudah benar dalam penulisan nama orang tersebut, itu kita bisa meminta orang tersebut untuk mengejakan namanya. Misalkan could you spell that please, tolong eja. Misalkan namanya Cindy, so you can say Cindy. Jadi spell itu mengeja ya kelas. Kemudian what's your number please. Nah, kalau ini tanya nomornya berapa. What's your number please? Berapa nomor Anda? Kan tadi ada pesan misalkan could you tell him to call me back, misalkan tolong sampaikan pesan saya untuk meminta si A ini telepon saya balik. Nah, berarti kalau kita posisinya sebagai sekretarisnya si A, kita akan meminta orang yang nelpon ini nomornya berapa untuk bisa kita sampaikan kepada bos kita si A misalkan. Jadi kita bisa minta nomor teleponnya, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Kemudian where can he reach you? Ini untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan, when can she reach you? Ini sama dengan kita minta nomor telepon. Jadi tadi kan Anda menyuruh saya mengatakan Nyonya E untuk menghubungi Anda kembali. Nah, terus Nyonya E ini bisa menghubungi Anda di nomor berapa? Nah, itu istilahnya adalah when can she reach you. Berarti intinya kita minta nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Ini sama dengan what's your number please ya. Kemudian when can he contact you, ini juga sama ya, tapi lebih ke when itu kapan beliau bisa menghubungi Anda kembali. Jadi nanti janjian misalkan oh besok jam sekian, nah gitu ya. Kemudian could you make sure he gets my message please. Ini untuk yang laki-laki, kalau yang perempuan tinggal diganti she ya. Nah, ini maksudnya adalah kita meminta si sekretaris ini ya memastikan bahwa si sekretaris ini benar-benar menyampaikan pesannya kepada orang yang ingin ditelepon tersebut. Contoh katakan tadi pengen ngomong sama Mr. Widat, tapi Mr. Widatnya tidak ada di kantor, tidak bisa ngangkat telepon. Jadi kita bilang ke sekretarisnya, tolong benar-benar sampaikan pesanku kepada dia. Untuk berikut ini adalah beberapa vocabularies terkait teleponing. Nanti bisa dibaca sendiri dan dicoba mencari artinya. Baik, ini penjelasan tentang teleponing ya, kelas. Semoga bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.